Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Rahilmi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai merkantilisme. Nah, merkantilisme yaitu berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Di mana suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki negara tersebut. Nah, mereka menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar ukuran kekayaan dan kesejahteraan kekuasaan negara tersebut. Adapun tujuan dari merkantilisme yaitu mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan kas negara, melindungi perkembangan industri perdagangan negara yang bersangkutan. Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan. Guna mendapatkan pemasukan yang lebih besar dalam bentuk logam mulia, negara harus mempertahankan perdagangan berimbang yang menguntungkan. Nah, akibat dari sistem itu, perencanaan perekonomian di negara Eropa pada masa itu yaitu 1. Berusaha memiliki logam mulia sebanyak-banyaknya. 2. Menggalakkan perdagangan luar negeri untuk memenuhi perdagangan dalam negeri. 3. Menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk diekspor. 4. Menggalakkan pertambahan penduduk sebab diperlukannya banyak tenaga kerja untuk keperluan industri. Nah, 5. Mengawasi dan ikut campur dalam perkembangan perekonomian negara. Nah, dalam hal ini, kapitalisme adalah suatu bentuk kegiatan organisasi perekonomian dalam penanaman usaha modal atau kekayaan yang dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan lebih besar. Negara yang menganut merkantilisme dan kapitalisme menggunakan emas dan perak sebagai standar kekayaannya. Nah, penanaman saham pada perusahaan itu menggambarkan jiwa dan teknik kapitalisme itu sendiri. Selanjutnya, aturan merkantilisme melahirkan aturan penjajahan terhadap negeri dan bangsa lain yang disebut imperialisme perdagangan atau imperialisme kuno. Tujuan utama dari aturan tersebut yaitu untuk menguasai perdagangan secara monopoli dan paksaan agar dicapai neraca perdagangan yang aktif. Nah, merkantilisme ini berkembang bersamaan dengan munculnya negara nasional dan menghilang dengan sendirinya sejak abad ke-19, yaitu sejak lahirnya perekonomian liberal. Adapun ciri-ciri dari merkantilisme yaitu negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi, dan juga tujuan ekonomi perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kebijakan perekonomian merkantilisme ini menimbulkan dampak atau akibat, nah yaitu 1. Semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 2. Semakin jauhnya hubungan antara budak dan tuannya. 3. Timbullah imperialisme oleh negara kaya terhadap negara miskin. 4. Merajalelanya kehidupan feodalisme. 5. Mendorongnya terbentuknya persekutuan dagang bangsa Eropa. 6. Seluruh kegiatan seni budaya digunakan untuk keagungan istana dan mengabdi pada gereja. Nah, sistem ekonomi merkantilisme hanya menguntungkan kelompok yang menguasai negara, sehingga muncullah reaksi protes dari kalangan borjuis. Nah, kalangan borjuis ini kalangan yang mempunyai pekerjaan sendiri tapi dia tidak mempekerjakan orang lain. Maka kaum borjuis ini menuntut agar mereka dilibatkan dalam sistem ekonomi negara. Nah, jadilah gerakan protes terhadap sistem ekonomi merkantilisme semakin hebat ketika di Eropa berkembang paham liberal di bidang ekonomi. Akhirnya kaum borjuis berhasil menumbangkan dominasi pemerintah dalam perkembangan ekonomi. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.